Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Maki Zamzami, MARS, Bendahara Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Saya ingin menyampaikan terkait dengan beberapa pembahasan ya atau topik yang menjadi pemberitaan saat ini, terutama dengan relasi atau terhubung dengan posisi saya sebagai Bendahara Lembaga Kesehatan NU. Jadi saya sebagai dokter umum ya ingin berdiskusi atau menyampaikan ke semua ya terkait dengan penggunaan BPA atau yang berhubungan dengan beberapa pemberitaan sebelumnya ya. Dalam diskusi saya waktu itu terkait dengan BPA dalam penggunaannya di Indonesia ke beberapa pewawancara saya bicarakan bahwa fokus kita adalah bagaimana kita mendorong untuk terbentuknya atau segera disahkannya Undang-Undang BPOM ya. Sebagaimana kita tahu, BPOM saat ini adalah satu-satunya ya sebagai frontliner terkait dengan pengawasan makanan dan obat. Apapun yang kita makan di Indonesia ini, baik obat, makanan maupun minuman, itu harusnya sudah melalui evaluasi dari BPOM ya. Karena apa? Karena sebagai kita tidak tahu, masyarakat awam mungkin tidak tahu bagaimana detail isi dari makanan, rumah makan, restoran ya, ataupun benda-benda sebagai pembungkusnya. Bahkan kita juga mungkin masyarakat umum juga sangat kurang informasinya terkait dengan penggunaan pembungkus makanan dan lain-lain. Itu yang menjadi tujuan dalam diskusi kita. Sehingga ketika Undang-Undang BPOM itu sudah diketuk, maka BPOM akan mempunyai kekuatan baik dari sisi kegiatan sebagai pengawasannya maupun anggarannya. Ya, anggaran BPOM beberapa tahun ini sangatlah kecil karena memang belum secara rinci detail dari pengawasannya. Ya, kita berharap tidak ada lagi tumpang tindih BPOM dengan Kemenkes ya di dalam hal ini sebagai pengawasan makanan dan obat, sehingga BPOM ini bisa lebih independensi dalam menentukan atau menilai terkait dengan obat dan makanan di Indonesia. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah BPA dalam hal ini bisphenol A ini adalah yang kita bisa cari tahu informasi terkait BPA ini, karena nggak semua orang bisa mengetahui BPA ini. Maka BPA ini adalah semacam zat sintetik, kimia sintetik yang bisa dipakai atau sebagai prekursor untuk plastik dan lain-lain untuk agar bisa lebih kuat. Ya, banyak sekali BPA ini dimasukkan ke beberapa kemasan, baik bungkus makanan seperti plastik ataupun galon dan lain-lain. Jadi bukan hanya di satu macam produk saja. BPA ini mempunyai sifat tidak larut dalam air. Nah, apapun dari zat kimia, bukan hanya BPA, zat kimia lainnya yang biasa digunakan oleh industri ya ataupun pangan dan lain-lainnya, itu mempunyai kadar tertentu ya, kadar tertentu. Apakah itu berbahaya atau tidak, itu ada kadar tertentu. Dalam Al-Qur'an berbicara pada intinya adalah makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan, karena Allah itu tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Termasuk dalam hal ini adalah zat-zat yang mempunyai ambang batas yang bisa dikonsumsi atau digunakan oleh manusia. Itu sudah ada jurnal, sudah ada penelitiannya, dan BPOM lah yang mempunyai kapasitas tersebut. Apakah zat-zat kimia ini bisa digunakan dalam ambang batas tertentu. Nah, disinilah BPA sendiri dari BPOM ini sudah bisa digunakan dalam beberapa produk tertentu dengan ambang batas tertentu. Bukan hanya BPA, zat-zat lain juga sama. Bahkan yang menurut kita tidak bahaya semacam seperti gula saja, kalau berlebihan juga bisa akan bahaya untuk tubuh, gitu ya. Nah, di sini
sebagaimana yang banyak diperdebatkan antara penggunaan barang yang menggunakan BPA maupun barang yang tidak menggunakan BPA, apakah boleh digunakan atau tidak. Jangan kita menilai secara secara umum atau terdengar dari kanan kiri saja. Cukuplah orang yang mempunyai kapasitasnya seperti Badan POM ini. Kalau Badan POM sudah memperbolehkan bahwa barang-barang yang mengandung BPA itu dijalankan, ya saya pikir sebagai salah satunya kapasitas mempunyai itu ya, dan ada rujukan dan ada dasarnya, yaitu bisa digunakan di Indonesia. Ya, yang harus kita fokuskan adalah bagaimana sampah atau limbah plastik ini kurang, karena Indonesia merupakan negara terbesar juga untuk limbah plastik, terutama limbah yang tidak bisa didaur ulang. Ya, kalau semisalnya galon berisi BPA, selama dia sudah diperbolehkan oleh BPOM digunakan, silahkan digunakan. Gitu. Saya sendiri juga sebagai pengusaha galon, ya, ataupun air mineral kemasan lainnya, ya, pasti mereka sudah mempunyai perizinan dari BPOM. Kalau tidak, itu akan disebut ilegal, ya, barang ilegal. Nah, di sini kita bisa menghormati keputusan dari institusi yang sudah dilegalkan di Indonesia ini. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga yang saya utamakan tadi, bahwa mari kita sama-sama mengurangi limbah plastik. Ya, sebagaimana ketahui, semuanya sudah tahu, limbah plastik ini akan sangat sulit terurai, butuh puluhan tahun untuk menjadi terurai, ya. Dan itu banyak sekali sudah menumpuk di lautan, beberapa ikan dan lain-lain ini bahkan sudah tercemar dengan limbah plastik itu sendiri. Ya, alhamdulillah ada beberapa proses di Indonesia, yaitu tidak menggunakan plastik kresek untuk belanja di market-market, ya, di terdekat. Itu merupakan suatu proses yang bagus. Nah, selanjutnya bahwa kita harus lebih mengedepankan lagi, meminimalisasi penggunaan plastik ini, baik dari individu kita maupun sebarkan untuk keluarga. Dan ini adalah poin yang menurut saya paling utama dari diskusi-diskusi di atas tadi. Karena kita harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita menggunakan barang yang bisa digunakan kembali, ya, terus kemudian kita kurangi limbah-limbah plastik dan lain-lain. Ya, itu merupakan suatu anjuran internasional dan juga alhamdulillah Indonesia sudah melaksanakannya. Nah, yang keempat terkait dengan beberapa hal, ya, dalam diskusi saya saat itu, bahwa apapun yang bisa kita makan, apapun yang bisa kita minum dan yang kita gunakan, ya sebaiknya kita paham dan tahu apa yang akan berdampak pada tubuh atau tidak. Kita menjadi masyarakat yang cerdas dengan membaca lebih banyak literasi-literasi dan terutama apa yang akan masuk di kita ini, ya. Sebagaimana saya ketahui tadi, kita jangan berlebih-lebihan. Bahwa saja makanan yang biasa kita makan saja bisa menjadi bahaya. Karena apa? Karena ada unsur yang berlebihan. Kalau kita makan terlalu berlebihan. Ada beberapa yang biasa kopi saja, kalau kita makan berlebihan, terutama misalnya dia mempunyai sakit jantung, minum berlebihan, ya, kopi, dia punya sakit jantung, dia minum berlebihan, ya, kadang unsur kafeinnya juga bisa berbahaya, ya. Maka dari itu ada batasan, ada kadar, ada jenis-jenis yang disesuaikan terhadap seseorang. Jadi kita kenali tubuh kita kenali dan tahu apa yang akan masuk atau ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, dari poin-poin tadi saya rangkumkan, itu menjadi satu diskusi, satu pengalaman dan mungkin satu pernyataan saya terkait dengan apa yang menjadi pemberitaan sebelum-sebelumnya. Ya, dalam hal ini saya tekankan lagi, kita punya institusi, kita punya orang-orang profesional yang bisa menentukan, dan selama itu tidak merugikan kita, selama itu bisa digunakan dan sudah disetujui dengan kesepakatan institusi tertentu, itu sah-sah saja bisa kita gunakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.